Udah Ini bisa lihat masih tuh. lucu banget itu ya, masih kecil banget. Happy first anniversary buat channel Nico Evelyn. Yeay, hari ini kita mau merayakan ulang tahun channel kita yang pertama. Kalau bayi itu masih kayak anak kita, unyu-unyu, cute-cute gitu. Gemes. Nah, karena hari ini kita nggak nge-review makanan, jadi kita mau nyemil-nyemil aja. Yes. Kemarin ini kan kita udah buka sesi Q&A Betul. ya, tapi berhubung kita mau beda dari biasanya, jadi kita mau pengen flashback sih. Ya, kita mau ada cerita-cerita sedikit juga. Ya, Kenapa sih flashback. channel si Nico Evelyn ini Bisa terwujud gitu ya. sampai hari ini ya. Ya. Nah, sebelum makan, cemil-cemil sih kayak biasa kita doa dulu juga deh. Oke, makan. Oke, ada beberapa cemilan yang kita udah beli. Jadi cemilan jajanan pasar, tapi kita bukan ke pasar karena di dekat tempat kita tuh kayak ada Borobudur Market. Kalau kalian tahu yang di daerah Setiabudi, kami tadi beli ke situ. Cuma memang nggak terlalu banyak juga, jadi ya beli seadanya lah. Karena kalau kami makanan berat sambil nge-review atau sambil cerita agak kurang enak sih. Iyalah. Dan daripada mulut kosong ya, bener Betul, nggak? betul. Nah, makanan pertama kita apa nih? Nagasari. Nagasari. Nah, ini aku cukup suka nih, enak juga ya buat cemil-cemil lah ya. Iya. Nah, Flynn, jadi gua hostnya. Jadi tanya jawab gitu ya. Jadi menurut kamu kenapa sih kita awalnya dulu nih tahun 2019 bikin channel YouTube Nico Evelyn ini? Awalnya sih karena sebenarnya kan kita waktu itu sebelum ini tuh kita buka usaha konvensional ya awalnya. Nah, waktu awal merit itu kan kita benar-benar lagi struggle banget ya soal finance ya. Jadi waktu itu segala macem lah kita coba, yang penting halal gitu. Jadi ada sedikit modal ya, kita sampai usaha. Waktu itu jual gerobakan ya. Kita bukan jual gerobakan. Apa sih jual makanan di gerobakan. Terus ya naik turun lah usahanya. Betul. Karena kita kan waktu itu di daerah kampus ya. Jadi kan kalau kampus buat kalian kan mahasiswa tahu dong pasti ada libur panjangnya itu. Nah, sedangkan kan kita di situ sewa, tepatnya harus tetap bayar, tapi kita nggak ada pemasukan. Betul. Gitu. Jadi bener-bener kita juga di situ putar otak. Kenapa sih ini atau gimana gitu? Ini harus tetap berjalan. Betul. Sedangkan kan kalau kita hidup, apalagi ibu-ibu gitu ya, udah merit, dapur harus tetap ngebul istilahnya gitu kan. Jadi ya kita harus tetap cari pemasukan. Betul. Gitu. Sedangkan waktu itu juga aku masih ngelesin ya Nik ya. Betul. Aku masih ngelesin. Memang nggak sebanyak waktu awal sih murid-murid yang aku pegang gitu. Waktu itu udah cukup turun sih karena udah menikah kan, pindah daerah, jadi nggak semua daerah aku ambil gitu. Betul. Terus yang kedua, waktu itu kenapa bikin channel YouTube, sebetulnya ada satu motivator cukup terkenal. Dia tuh bukan nggak kaya banget, pasti kalau disebutin namanya juga tahu. Nah, dia bikin seminar, walaupun akhirnya jualan si seminarnya itu, tapi dia ada bisnis tuh di properti, di tambak lobster segala macam, import segala macam, udah tajir banget lah, usia muda 30-an something. Tapi dia bilang dengan usia udah sesukses itu, dia bilang kalau kita mau berhasil di era 4.0 ini, kita tuh harus bisnis yang berhubungan tuh sama internet. Nah, di situ nemplak aku juga. Soalnya kita beberapa tahun yang lalu, aku sebelum married sama Evelyn pernah jualan online juga. Tapi kalah tuh sama Tokopedia segala, kalau kalian tahu e-commerce ya. Begitu datang e-commerce langsung kalah. Nah, di situ kita berpikir apa ya? Nah, usaha kita yang waktu itu jualan kita pakai gerobakan jualan makanan. Gue juga berpikir panjang, kalau nanti udah ada si Jen, Evelyn lagi hamil misalkan, kayaknya jualan agak susah ya. Apalagi kalau kita punya gerobakan tuh, kita harus punya pegawai satu dengan yang lainnya tuh ribet banget ngurusinnya. So, belum kalau mereka izin tiba-tiba gitu ya. Karena waktu itu kita punya 2 cabang, yang di Unpar 1, yang di Unisba 1. Nah, yang di Unisba kita masih jaga sendiri waktu itu karena masih awal-awal. Tapi kalau yang di Unpar lagi bermasalah, kita
sekarang harus gantiin, masa satu-satu gitu jaganya, jadi bingung. Nah dari situ dengan adanya kita harus bayar tempat, yang punya tempatnya juga waktu itu nggak nyewain lagi, ya udah singkat kata kita kepikiran bikin channel. Nah pertanyaannya channel apa? Itu yang kita juga bingung, karena expertise aku sebetulnya, aku seneng background aku, bisnis utama aku sekarang selain yang di dunia kuliner ini adalah di finance. Background aku IT sih, tapi aku seneng duit, jadi jualannya dibilang finance sekarang. Nah tapi belum punya ilmu yang cukup mumpuni kalau buat aku mikir gitu. Dan akhirnya setelah itu ngapain ya. Nah tapi aku pengen mengerjakan sesuatu yang bareng bisa sama Evelyn. Kalau dunia keuangan aku doang, Evelyn ngelesin, dia Mandarin, dia cuma dunia dia doang. Tujuannya kita kan pengen membuat satu channel yang kita bisa kerjain berdua nih, intinya kemanapun kita pergi jadi kita bisa ngerjain berdua. Iya betul. Nah kepikir jadi kita kalau di rumah juga bisa satu bahasan ya. Betul, makanya paling anggaplah dia ngelesin muridnya, ada masalah cerita sama gue, ya gue juga ya udah cuma iya aja. Gue di dunia keuangan pulang ketemuan misalnya sama klien atau apa, ya udah gitu. Nah kalau makanan ini kan gue mikir, yang pertama gue inget banget sama Pak Bondan dulu. Nah Pak Bondan itu dia kulineran kemana gitu ya, aduh kayaknya sampai umur segitu tetap bisa menilai makanan. Beliau ya chef lah ya, memang backgroundnya di food yang specialized. Kalau kami kan cuma suka makan ya kebetulan. Ya udah lah, kita bikin channel makanan. Nah kita membuat pertama kali itu video, kalau kalian masih tahu, yaitu martabak itu di Garut. Kita juga pakai alat seadanya, belum ada lightning segala macam, belum ada mic. Ini kita udah pakai mic, pakai lightning, at least lebih mumpuni lah. Gitu. Jadi dari situ kita mikir, wah menyenangkan juga ya kayaknya untuk bisa bikin video makan-makan nih gitu. Dan yang kita paling tahu yang cukup terkenal ya setahun 2 tahun belakangan ini adalah kakak Next Carlos dan kakak MG Dalenaf gitu. Nah tapi kami tahu untuk merintis YouTube juga nggak gampang ya. Maksudnya kalau zaman dulu nggak perlu sampai 1000 subscriber. Hari ini aja kita ya puji Tuhan setahun kalau gue bilang 300, walaupun ada orang yang mungkin sebulan 2 bulan udah bisa 1000. Nah buat kami kayak film Sun Gokong ya, selangkah demi selangkah kayak gitu dong lah, sampai adanya hari ini. Kayak gitu. Jadi kalau kenapa kita pilih makanan, karena kita pengen menjalani berdua. Yang pertama, yang kedua kayaknya makanan bahannya nggak habis-habis, walaupun ada beberapa teman kita juga bilang kan udah banyak. Bahkan di pekerjaan aku yang sebelumnya, 2 owner pemilik bisnis gitu bilang sama aku, ngapain nih lu ngerjain YouTube, udah banyak. Tapi gue berpikir yang ngajakin gue bisnis juga sama gue itu dia juga bisnisnya orang juga udah banyak kerjain gitu. Kalaupun gue ngerjain di situ lagi sama aja. Jadi nggak ada pekerjaan di dunia ini yang satu-satunya, kecuali jualan racun kayaknya. Jualan racun ada tuh satu-satunya kali mungkin, atau nggak jualan es krim di Kutub Utara katanya. Gitu. Jadi gue berpikir emang banyak sih, tapi gue cukup suka makan. Ya nggak ada yang nggak suka makan gitu lah. Evelyn juga suka, dan kita suka makan. Daripada kita keliling-keliling tapi nggak ngasilin apa, maksudnya nggak ngasilin tuh nggak diapa-apain gitu. Ya udah sekalian kita shoot dan kita sharing sama kalian gitu. Dan memang makanan yang kita sharingnya bukan yang mahal-mahal, yang contoh kayak restoran banget ya. Biasanya kita malah kayak contoh sebenarnya ada satu mie, nanti kita ada yang Q&A juga nanya mie terenak buat kita apa sih. Itu cukup susah. Kenapa? Karena pertama itu tuh gerobakan doang, kita belum ada shooter. Jadi kalau kayak hari ini pun kita pakai tripod, jadi agak susah gitu. Dan sedangkan kita bawa Jen juga kan gitu. Nanti someday kalau kita bisa nge-review di situ, kita pengen banget juga sih nge-review. Ya betul. Nah akhirnya udahlah kita jalanin tuh. Kita mulai dengan video pertama tadi yang martabak. Dan ada satu teman kita yang cukup jadi sahabat juga, maksudnya sharing sama kita bahwa kita tuh perlu konsisten bikin video YouTube ini seminggu sekali ya. Itu kita mikir dan seminggu sekali ya. Waktu itu kita masih ngedit sendiri. Hari ini kita udah pakai editor juga. Kenapa? Karena kita juga udah punya anak dan nggak keburu banget. Di rumah kita nggak ada pembantu. Kami pembantunya. Evelyn yang ngurusin si Jen, aku bantuin nyuci piring lah, nyuci baju segala macam, beberes gitu. Jadi dari sini ya udahlah kita pakai editor aja. Nah waktu sebelum itu kita seminggu sekali tuh ya udah syuting dengan keterbatasan dana juga waktu itu ya. Bahkan mungkin kalau kalian ada yang maksudnya belum tahu, kami waktu itu buat makan juga jajan bener-bener ngirit gitu. Kita di plot bener-bener gitu. Jajan cuma Sabtu Minggu. Kalau pas nge-review ya at least itu jajan sekalian buat sharing gitu. Nah jadi
Maksudnya seminggu sekali bingung banget, maksudnya keuangan kita juga segala macam belum oke. So kami tetap maksudnya konsisten sampai hari ini. Mau itu makanan ya kalau lagi rezeki kita bisa dapat makanan gratis karena kita ngobrol sama ownernya mau di review. Kalau enggak juga ya udah kita bayar, kita beli dengan budget kita, dan puji Tuhan sampai hari ini kita bisa jalan gitu. Jadi kalau ada sampai hari ini, mungkin kalau buat beberapa temen yang tahu perjalanan kami memang nggak sampai wah banget. Sampai hari ini juga viewer kami belum banyak. Buat kami dari satu percobaan, maksudnya bukan percobaan, dari satu bisnis ke bisnis lain, hari ini dihitung-hitung udah 7-8 kali kita bisnis atau pekerjaan lah yang kita coba. Itu bukan gagal, aku nggak pernah suka kata gagal, tapi proses buat kami jadi lebih baik gitu. Terus kalau buat aku sih dulu aku benar-benar pengen juga kalau setelah punya anak tuh bisa ada memorinya gitu. Dulu malah kepikirannya setiap kali direkamin gitu, tapi kenyataannya ternyata riuh banget gitu kan. Kita kan benar-benar nggak ada neni, nggak ada mbak gitu, nggak ada ART. Kita benar-benar di sini cuman bertiga, boro-boro gitu. Kadang foto juga kelupaan gitu. Kita emang kumpulin sih foto-fotonya gitu. Cuman seneng aja dari waktu itu pas pertama mulai itu kan kita yang video martabak itu aku udah hamil itu kan. Oh udah, siapa yang hamil? Siapa yang berani menghamili kamu? Terus kan pas waktu itu mulai video pertama ada Jane itu yang Pizza Hut. Ya betul. Oh iya itu seberang rumah kita soalnya. Iya. Jadi bisa setiap video ada Jane itu buat aku ini bisa nanti dia lihat juga gitu kalau udah gede dari waktu ke waktunya gitu perkembangannya dia ya. Betul. Jadi dari yang diem aja sampai yang sekarang main kayak gini. Udah ya aku akan risole sambil gitu. Jadi ya benar banget, kita jadi bisa punya perjalanan bareng juga dari sini. Walaupun ya kita mikir ya kita nggak munafik, pengen banget kita di YouTube juga bisa dapat ekonomi yang lebih baik gitu ya, maksudnya dapat monetize segala macam. Tapi di samping dari itu kita bersyukur bahwa lewat ini kita bisa ngeliat momen-momen lagi nih gitu, video-video kita sebelumnya ya. Kalau kita lagi kangen si Jen waktu zaman kecil, bisa lihat masih lucu banget itu ya, masih kecil banget. Ada yang masih waktu itu kan baru dicukur gitu kan. Masih gunjul. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Yang pertama kita mau bacain dari Najwa_Niaga. Happy anniversary Bang, makanan terfavorit versi YouTube Nico Evelyn apa sih? Kamu dulu. Kalau aku yang paling favorit ya dari semua waktu kemarin ini sih ke yang kuliner kita lagi ke Jawa itu loh nih, yang nasi jamblang bunur ya. Itu kan ada sebenarnya bukan di nasinya tapi di sotonya itu, yang kuahnya itu kan ya. Aku benar-benar iya sih kuah santannya itu kan aku yang campur jeroan itu. Itu kayak nggak pernah aku temuin ada di sini gitu kan, jarang lah ya. Mungkin kalau di sini di Jawa Barat kan lebih disebutnya kayak soto sulung kayak gitu ya. Cuman kemarin tuh udah dari kapan-kapan pengen banget, terus pas nyampe ke sana dapet dan enak gitu. Jadi itu bunur kan udah melegenda banget. Iya si bunur itu, dan banyak yang rekomen. Iya rekomen gitu. Ada beberapa YouTuber yang suka kita tonton juga, dan tiap kali kalau mereka lagi ke sana makannya ke sana ya. Makannya ke sana. Om Fitra Eri sih lebih tepatnya. Itu salah satu YouTuber otomotif favorit. Yang favorit gue juga. Nah, kalau gue pribadi Sushi Tei. Nah Sushi Tei itu, nah ini juga ada ceritanya sebenarnya panjang lagi ya. Tapi cerita singkatnya adalah sama waktu itu kita punya keinginan tutup usaha yang waktu itu gerobakan. Kita tuh pengen menghibur diri lah. Kita tiap malam bilang aduh pengen Sushi Tei. Kondisinya waktu itu kan aku lagi belum hamil. Waktu itu kita jual gas 3 kiloan. Karena udah nggak dipakai Karena udah nggak dipakai. Jadi yang pink sama yang biru kita masih pakai karena buat daily. Nah, terus kita jual, ada tuh uang 400.000. Gue bilang, Evelyn kita boleh makan 400.000. Tapi ternyata Evelyn keburu hamil dan boleh makan yang mentah-mentah kan. Iya. Dan kita, apalah sushi kalau nggak yang mentah, setuju. Dan kita tunda tuh setahun. Iya, betul. Sampai tahun kemarin ini abisin 600.000, kita cobain di PVJ itu. Betul. Dan itu jadi video yang paling banyak orang nonton. Iya. Sampai 2.000, kita aja nggak ngira. Iya. Ya 2.000 mungkin buat beberapa orang sedikit ya, tapi buat parkir kali ya. Tapi 2.000 bayangin kalau ada satu stadion 2.000 orang tuh banyak banget. Iya.
Oke, yang berikutnya dari nor.store_. Congrats ya Kak, tempat makan favorit yang selalu ingin dikunjungi lagi dan lagi versi Nico Evelyn di mana? Tempat makan favorit kita ya. Iya. Tapi bukan berarti yang pengen dikunjungin lagi dan lagi. Nah, ini sebenarnya nyambung sama Q&A yang nomor pertama tadi. Nomor 3. Oh. Mie yang enak. Nah, ini salah satu, kita sekalian aja ya. Jadi yang dari Kakak Kuliner Limited Edition mie yang enak menurut Nico Evelyn di mana sih? Nah, ini pertanyaan nomor 2 sama 3 nyambung karena mie ayam yang kita paling sering. Nah, mie ayam ini juga ada ceritanya. Lagi. Nah, nanti kapan kita review, tapi kalau buat kalian yang pengen cari di Google tuh ada mie Mas Joko Gepeng. Mie ayam Mas Joko Gepeng. Iya. Cari di Google itu enak banget walaupun gerobakan. Karena aku mama papaku dari Jawa, so aku lebih suka manis. Nah, aku tuh tinggal di daerah Bandung Utara udah dari aku SD, so sering banget makan ke situ. Harganya murah banget. Polos tuh cuma 10.000. Aku biasanya beli yang mie double. Dan pertama banget. Kita beli itu ke sana seporsinya 8.000. Iya, aku dari SD. Terus pas PDKT Evelyn itu ngajakin ke situ. Waktu si Evelyn hamil ajakin ke situ juga. Waktu si Jen lahir pulang dari Garut. Iya kan aku lahiran terus 1 bulan di Garut. Balik ke Bandung. Pertama makan itu mie situ. Jadi mau paling enak di situ sih. Kalau ngomong dia dari aku SD sampai hari ini nggak mengurangi cita rasa. Aku lebih baik makanan yang menaikkan harga daripada mengurangi kualitas. Aku paling nggak suka yang itu. Atau nggak dibikin 2, misalnya versi small atau large gitu. Jadi tapi kualitas tetap gitu. Jadi jangan dibikin kecil kayak. Oke. Yang terakhir dari Gloria Putri. Congrats Kakak, ceritain dong pengalaman suka dukanya selama syuting YouTube ini. Oke, kalau sukanya banyak karena kami bisa mengenal owner yang rata-rata tuh mereka tuh jadi baik ke kita. Ingat bisa di Sudirman Street kami cuma bawa kayak tripod kamera terus mix sama lampunya. Tuh kayak sepanjang jalan Sudirman Street tuh kayak kami dipuja gitu. Padahal kami nggak terkenal, kayak dipuja. Nobody knows juga gitu. Kesini dong review kami dong. Sampai ada 2 orang yang kami review mau ngasih gratis, tapi nggak enak akhirnya satu yang ngasih gratis sih karena sama sekali nggak kenal, yang satunya ternyata teman Evelyn gitu. Jadi kami sih di situ senangnya bisa kenal banyak orang. Nah, terus kalau ini juga kita selain kenal owner juga kita banyak kenal teman-teman food blogger yang betul, lainnya. Nah iya food blogger. Jadi kita jadi punya komunitas kenalan yang lainnya juga. Karena tips sih kalau kita mau ada di suatu bidang, kita perlu kumpul sama yang pertama orang yang udah lebih sukses dari kita. Udah pasti itu. Jangan senang kalau jadi orang yang paling pintar katanya di kelompok kita. Yang kedua, kita juga jadi banyak dapat rekomendasi makanan juga gitu. Tapi kita memang satu-satunya sih yang YouTuber. Rata-rata orang tuh di IG doang gitu. Jadi memang agak cukup susah nyari di Bandung tuh yang YouTube gitu. Foodie ya disebutnya ya. Kalau aku sih tadi kan Niko kan udah sukanya dulu. Sekarang kalau aku mau bilang di dukanya ya. Dukanya itu karena kita untuk YouTube, jadi proses untuk kita syuting itu lebih lama. Jadi begitu makanan datang kita nggak bisa langsung makan, kita harus shoot dulu gitu kan. Terus kita juga harus kadang kalau misalnya ada yang memperbolehkan untuk shoot proses pembuatannya ya Nick ya, kita shoot juga proses pembuatannya seperti itu. Terus ada juga sih dukanya karena belum ada shooter sih ya, jadi kita segala sesuatunya ngerjain sendiri. Jadi kayak biasanya misalkan kita datang, dukanya apa sih? Ini semua food blogger tau lah bahwa saat kita mau makan, kita udah lapar, misalnya jam 12 nih kita makan tuh, kita bisa makannya kayak kemarin di siapa namanya? Rumah Makan Mas Haru yang minggu depan kemarin ini kita upload. Apa namanya? Si jamnya di situ mah menunjukkan jam 2, tapi kita baru makan udah beres-beres itu jam 3-an. Nah, kita shoot dulu, shoot luar segala macam gitu kan. Jadi nggak bisa langsung makan lah. Tapi bukan duka itunya sih, cuma dukanya tuh somehow ya pengennya kadang ya beda dari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada satu tempat rekomen misalkan mau makan ternyata nggak ada, tutup atau apa kayak gitu, kadang juga capek jadi nyari yang lain lagi gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin kita perjalanan keluar kota ya, pas lagi kita datang kan memang kalau orang mah pengen main gitu, kita memang sekalian main tapi kerja juga, jadi
Aduh, full panas apa segala macem, apalagi kayak kemarin Udah Cirebon, dijalanin Semarang ya? tetap harus jalanin, wah segala bawa anak Iya, gitu. Jadi betul. memang suka dukanya itulah. Tapi buat kami tetap happy bisa berbagi Info kuliner sama kalian. buat teman-teman juga. So kedepannya kami nggak pengen cuma sekedar bagi-bagi info makanan doang, Iya. tapi mungkin someday kita bisa meet and greet lah, dan kita bisa sharing-sharing ya, Yes. entah bisnis, sesuatu yang bagus atau apapun itulah. Oke, so thank you banget buat kalian penonton setia channelnya kita Niko Evelyn. Thank you banget buat selalu setia nungguin video-video terbaru kita. Yes. Karena support dari kalian itu kita butuhin banget ya Nik ya. Betul. Tuh, tanpa kalian apalah Iya, kami. apa sih? Apalah kita ini. Oke, segitu aja video Q&A kali ini di first anniversary-nya Niko Evelyn. Yes. Jangan lupa buat terus subscribe, buat terus like channelnya kita, komen juga, kasih dukungan buat Betul. kita ya. Dan juga share ke teman-teman kalian. Untuk subscribe jangan sampai ketinggalan, klik tombol notifikasinya Ya, supaya terus dapat notifikasi terbaru kalau kita kasih video yang baru muncul Anyar, gitu ya. anyar. Anyar. Oke, dan terus juga keep pantengin IG-nya kita Ya. Niko Evelyn _ dan boleh juga nih kecil ini Jane Limanda. Jane? Ha. Oke, segitu So, segitu aja. aja. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.